Pelaku usaha travel agent mengaku khawatir laju bisnis penjualan tiket perjalanan wisata akan terhambat kembali setelah pemerintah menetapkan perubahan status seluruh daerah saat libur Nataru menjadi level 3. Ya, menurut Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno, dengan adanya pernyataan perubahan status menjadi level 3 saat Nataru, para pelaku usaha travel perjalanan akan langsung menahan berbagai macam promosi marketing untuk perjalanan di akhir tahun. Selain itu, pelaku usaha travel pun akan memberitahukan jika terjadi penutupan daerah wisata, maka seluruh biaya dipastikan akan direfund. Pauline berharap pemerintah dapat lebih meningkatkan pengawasan peningkatan prokes masyarakat dibanding harus menutup pergerakan masyarakat. Dengan adanya perubahan status level ini, para pelaku usaha travel tidak berani menargetkan jumlah prosentase penjualan tiket pada saat libur Nataru. Kondisi seperti sekarang ini di mana pemerintah sudah berwacana untuk menerapkan PPKM level 3 di berbagai destinasi atau di berbagai daerah, kita juga pastinya akan menahan nih, nggak berani untuk melakukan promosi segala macam. Pasti kan masyarakat baliknya ke kita lagi. Terus gimana? Kita sekarang sudah punya effort untuk berjualan, marketing, segala macam promosi. Tapi ternyata ada pembatasan-pembatasan oleh pemerintah. Kita pun yang bisa kita informasikan kepada masyarakat pastinya ya kalau ada perubahan peraturan nanti semuanya akan bisa di-refund. Ya, nampaknya pemberlakuan PPKM level 3 pada libur Nataru nanti tidak hanya membuat worry saya, tapi juga para pelaku usaha travel agent ini juga kayaknya worry ya, gimana nih nanti Kayaknya ke gitu. depannya. Dan untuk membahas tema kita di pagi hari ini, tentang serunya bisnis platform Open Trip, sudah tersambung melalui Zoom dengan Andrianto Putra Tirtawisata, selaku CEO dan juga founder dari Explorer.id. Halo, selamat pagi Mas. Andrian. Mas Andre. Pagi Mbak. Ya, kabar Oke. sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Mas Andri, saya pengen tahu deh pendapatnya gimana terkait dengan wacana pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 di libur Nataru. Saya yakin tentunya teman-teman yang melakukan ataupun sudah membooking Open Trip mungkin ada sedikit perubahan lah ya dari target dan lain sebagainya. Tapi dari Explorer.id sendiri gimana tuh? Pasti menurut kita ada dampak negatifnya ya, tergantung dari keputusan PPKM level 3 ini. Tapi naif kalau saya bilang nggak akan berefek sedikit ke Explorer.id. Tapi kami ngelihat sisi baiknya aja. Keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 itu kan sebenarnya tujuannya baik gitu, supaya di tahun depan angka COVID tuh bisa benar-benar selesai, pandemi ini bisa benar-benar selesai, sehingga bisnis pariwisata bisa benar-benar recover, balik pulih di tahun 2022. Terus kemudian yang kedua juga kami melihat kita juga udah pernah mengalami ini kok, dari PSBB total, PSBB ketat, PPKM. Jadi ini bukan suatu hal yang baru buat kita gitu. Jadi ya mungkin kalau pesan saya mungkin kita memang harus sedikit bersabar supaya di tahun depan kita bisa benar-benar merasakan pulihnya bisnis pariwisata sih gitu. Jadi kalau saya konklusikan mungkin ini kita nih udah di ujung dari pandemi ya, peraturan ini mungkin small hiccups terakhir lah buat industri pariwisata supaya tahun 2022 ini bisa benar-benar recover dan balik kencang sepenuhnya gitu loh di tahun depan. Oke, jadi secara nggak langsung kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan juga mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata nih. Tapi mungkin ada hal lainnya, Mas Andre, apalagi sih yang mempengaruhi masyarakat untuk berwisata selain dengan mungkin adanya pandemi, yang lainnya apalagi tuh? Sebenarnya sih kalau saya ngelihat ya, yang mempengaruhi hal dari wisata itu saya ngelihat ada 4 proses. Awalnya itu mereka tuh biasa cari dulu pengalaman apa sih yang mereka mau dapetin gitu ya. Contoh misalnya mereka pengen experience trekking, rafting, hiking, kuliner, atau ngelihat sunrise. Nah kedua itu mereka itu baru biasa cari destinasinya. Saya mau lihat sunrise ini di mana sih? Contoh di Dieng kah, di Prau, di Papandayan. Nah kemudian baru biasa tuh mereka ngelihat review dari operator-operator ini. Jadi reviewnya itu bagus gak, experience-nya sesuai nggak dengan yang ditawarin. Terus yang terakhir baru mereka biasa lihat
harganya sih. Jadi kalau harganya biasa sedikit lebih mahal tapi reviewnya bagus, nah biasa mereka itu nggak masalah gitu untuk bayar sedikit lebih mahal. Oke, karena tergantung dari itinerary-nya. Kalau memang ternyata seru-seru, orang juga nggak ragu untuk bayar agak sedikit mahal gitu ya. Oke, Ya. Mas Ardianto, sebetulnya kalau kita lihat dari market traveler di Indonesia gitu ya, bicara asumsinya soal asumsi general ataupun mungkin kondisi spesifik saat pandemi. Gimana sih Anda ngelihat potensinya? Sebenarnya sih menurut kami potensinya lumayan bagus ya kalau kita ngelihat, kalau contoh di awal tahun 2000, kita tuh berdiri di awal tahun 2019. Ya kan, di tahun pertama kita berdiri, kita itu benar-benar mantumatnya membukukan kinerja yang cukup positif. Jadi tertinggi kita itu di tahun pertama itu di Desember 2019, di mana kita memberangkatkan lebih dari 2.800 penumpang ke berbagai macam destinasi. Cuman memang karena baru setahun berdiri, di Maret 2020 kita dihajar oleh pandemi. Jadi memang masyarakat pun juga takut untuk bepergian, sehingga kami juga harus mendukung keputusan pemerintah untuk juga nggak memberangkatkan perjalanan. Tapi bisa dilihat waktu ketika PSBB mulai dilonggarin, kami mulai membuka destinasi dengan protokol kesehatan. Nah, dengan dilihat dari situ, kita lihat perjalanan kita setiap minggunya itu naik cukup signifikan ya, sampai di mana kita membukukan kinerja tertinggi, bahkan lebih tinggi dari Desember 2019 itu di Oktober kemarin. Wow. Kita membawa lebih dari 3.000 penumpang. Jadi bisa kita lihat kalau ekspor itu sebenarnya bisa udah keluar dari pandemi. Ya. Menarik, malah rekor barunya tembus pada saat pandemi gitu ya. Lebih tinggi lagi ya. Oke, tapi mungkin ada perubahan model bisnis nggak sih Mas Andri ketika mungkin pas pandemi kan minat masyarakat untuk berwisata agak sedikit turun, kemudian sekarang udah naik lagi nih. Apa yang menjadi yang diinovasikan lah oleh Explorer.id ini untuk kembali mengangkat minat masyarakat berwisata lagi? Sebenarnya sih karena kalau kita ngelihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, orang-orang itu pertama kita berubah menjadi produk-produk yang jangka waktunya lebih pendek. Jadi nggak menginap 3 hari, 4 hari, karena kan kalau menginap 3 hari, 4 hari harus di hotel bareng orang yang nggak dikenal gitu ya. Jadi kita kurangin jumlah trip kita, itu menjadi banyak yang one day trip, jadi pulang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, juga orang itu lebih prefer ke yang lebih experience nature lah. Jadi di alam, jadi contohnya seperti hiking, ngelihat sunrise, trekking, jadi lebih ke tempat-tempat yang secluded, yang mereka bisa santai, ngelihat pemandangan, terbuka, gitu sih. Karena konsep open trip sendiri, kita berwisata berbarengan dengan orang-orang yang sebelumnya kita nggak kenal gitu ya. Kemudian mengunjungi satu objek wisata atau beberapa objek wisata yang masuk ke dalam itinerary dalam satu rute. Oke, Mas Andianto, ngomongin soal market yang paling potensial ataupun secara grow-nya ini paling signifikan lah, market mana, dan sebenarnya strategi dari Explorer.id untuk meng-cater market tersebut apa aja strateginya? Ya, pertama menurut kita market yang pertumbuhannya paling signifikan dan kita memang mentargetkan market itu adalah generasi milenial dan generasi Gen Z. Ya, kita melihat pertumbuhan mereka itu paling cepat karena banyak porsi dari mereka itu baru mulai memasuki workforce. Jadi di mana mereka baru mempunyai income, tapi karena masih muda belum punya terlalu banyak tanggungan gitu. Jadi di mana mereka masih tinggal bareng orang tua. Jadi banyak dari porsi dari disposable income itu mereka gunakan untuk membeli paket-paket traveling untuk mencari experience. Oke. Dari secara harga juga ada strateginya nggak ketika bisa meng-cater segmen Gen Z dan juga milenial? Ya, secara harga pun juga kita coba bungkus dengan paket-paket yang sangat terjangkau. Jadi yang penting kita memastikan mereka itu mendapatkan experience dari lokasi wisata tersebut gitu. Oke. Ya, secara range dari berapa sampai berapa? Kira-kira? Kita range itu ada yang dari 88.000 per orangnya, ada yang sampai 1 juta pun juga ada, tapi 1 juta itu biasa yang lebih ke Indonesia Timur gitu ya. Tapi kalau daerah Jawa itu mungkin sekitar 500 ribuan lah per penumpang.
Oke. Artinya masih sangat terjangkau ya, 88.000 Sangat. aja kita bisa jalan-jalan dapat experience baru nih Mas Betul. Andri. Nah, kalau kita flashback lagi ke tahun 2019 ketika Explorer.id ini pertama kali didirikan ya, proses research and development-nya seperti apa, kemudian ide-ide yang diluncurkan juga seperti apa? Sebenarnya sih ini waktu kita bikin idenya tuh berawal simple banget. Jadi kita ngelihat anak-anak muda ini tuh kan baru mulai kerja nih. Kerjaannya tuh dari Senin sampai Jumat kerja. Kalau weekend itu mereka selalu pergi ke mall yang sama di Jakarta, ke tempat kafe yang sama, ketemu temen yang sama gitu loh. Jadi kita ngeliat kok bosen banget gitu. Jadi kita pikir kita mau coba bilang ke mereka kenapa sih nggak coba pergi ke tempat yang baru setiap weekend, ngelakuin hal-hal baru setiap weekend, terus juga siapa tahu bisa ketemu teman-teman baru juga di setiap weekend, jadi bisa menambah pengalaman dan memperbanyak teman juga. Makanya Betul. kita bikin tagline kita tuh anti bosan gitu, jadi setiap minggu kita siapin perjalanan supaya mereka bisa explore gitu. Oke, benar-benar memberikan pengalaman yang baru kepada para milenial nih, Betul. terutama ya teman baru, tempat baru, experience baru, Wiki, Ya, keren. artinya berangkat dari research itu ya, rata-rata anak Iya. muda ya gitu ya. Polanya seperti itu sehingga kemudian akhirnya dibuat produk-produk traveling yang nampaknya akan menarik. Oke, Iya. menariknya kue bisnis dari sektor pariwisata ataupun mungkin segmen milenial di industri open trip ini pengennya sih dirasakan nggak cuman untuk kita-kita yang ada di kota-kota besar aja. Ketika bicara soal objek wisata kan ini juga ada tour guide yang ada di daerah-daerah. Nah sebenarnya gimana Explore.id melibatkan tour guide yang ada di daerah untuk kemudian ikut serta lah menikmati kue bisnis ini, Mas Andri? Iya, jadi kalau kita lihat local guide itu, mereka itu kan ada tempat-tempat yang mereka kadang-kadang juga udah punya paketnya. Jadi kita coba membantu mereka dengan membeli paket-paket mereka yang sudah mereka tawarkan. Jadi kita coba kirim tamu ke sana gitu. Tapi juga ada beberapa tempat yang memang belum terjangkau. Jadi kita mesti ajarin mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagai local guide gitu. Kita bantu mereka, tolong dong ajak tamu-tamu kita, jelasin keliling di sana tempatnya apa gitu loh. Jadi kemana-kemananya gitu loh. Karena kan biasanya yang paling tahu kadang-kadang ya orang lokalnya sendiri gitu ya. Iya, Oke. tapi kalau daerahnya belum menjadi lokasi yang tempat wisata, dididik sebagai tempat wisata kan kita yang mesti start training mereka juga gitu. Oke, dan kemudian Mas Andri, gimana proses pemilihan rute tripnya gitu supaya banyak masyarakat yang bergabung di Explorer.id ini? Kita sih pertama simple research dulu, research mengenai experience apa dulu sih yang tamu nih pengen atau yang tempat ini tawarin. Nah biasa kalau experience-nya itu cocok dengan market kita, nah biasa baru kita mulai milenial itu banyak yang bergabung ke paket itu. Biasa sih awalnya itu kalau tempat-tempat yang baru mulai viral, yang secluded, yang baru mulai viral tapi yang lebih experience, atau juga bahkan kita yang bisa bantu bikin tempat itu jadi viral seperti di ujung genteng. Kita juga ngelakuin strategi itu flash sale. Kalau dari segi penjualan, dari jauh-jauh hari itu kita suka diskon dulu gitu supaya kursi itu banyak penuh, karena setiap tour and travel itu pasti kan ada minimum kuota yang harus terpenuhi kan. Betul. Kalau nggak penuh kan tripnya nggak jalan, itu kesian customernya gitu. Kan mereka udah planning, tiba-tiba nggak jadi jalan. Jadi kita mencoba segala cara supaya mastiin trip itu tuh bisa jalan dan tidak mengecewakan customer. Oke. Untuk milenial yang sangat aware mengenai konten-konten sosial media, saatnya bikin konten gitu ya. Salah satunya adalah dengan join jalan-jalan di ya. Open Trip. Oke. Mas Andri, sejauh ini rute mana yang paling difavoritkan oleh konsumen dari Explore.id? Rute yang paling difavoritin tuh pasti memang karena situasi kondisi ya. Karena pandemi ini orang masih belum berani jauh-jauh menurut kami gitu. Jadi karena mayoritas kita keberangkatan masih di Jakarta, dari Jakarta, jadi tempat-tempat yang favorit itu seperti Bandung, di Pengalengan, Cukul, Ranca Upas, itu biasa Bandung itu buat ngelihat sunrise sama rafting. Nah kalau di Bogor dan Sukabumi ada suspension bridge, ada ujung genteng. Dan kalau Bogor Sukabumi itu lebih ke adventurous ya, jadi kita lihat lebih ke hiking, trekking, canyoneering gitu. Jadi
beda experience-nya lah ya. Oke, Mas Andri, pertanyaan terakhir singkat saja, mungkin target kedepannya dari Explorer.id akan seperti apa nih? Targetnya sih kita pengennya menjadi nasional ya, jadi berkomitmen terus nambahin produk-produk kita, jangkau terus memperluas operasional kita juga ke seluruh Indonesia supaya kita visi kita tuh bisa tercapai, lebih banyak orang bisa mendapatkan banyak pengalaman baru setiap weekendnya dan juga bisa ngelihat Indonesia itu seperti apa gitu. Dan per hari ini aplikasi kami tuh udah di-download lebih dari 70.000 downloader ya. Setiap hari itu nambah mungkin sekitar 200 sampai 300 user per harinya. Nah, kami mengharapkan dengan strategi-strategi baru ke depannya kami bisa mengejar growth rate-nya supaya bisa menyentuh 1 juta downloader dalam 2 tahun ke depan sih. Oke, semoga targetnya di kemudian hari bisa segera tercapai dan mungkin kapan-kapan saya dan Wiki akan join Boleh. di Explorer.id ya. Info aja, info. Siap, pasti. Terima kasih Mas Andrianto, sukses selalu untuk Explorer.id, sehat selalu, sampai jumpa. Yeah, Terima kasih.